Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Gigi Priska Angelia, spesialis kedokteran gigi anak. Hari ini kita akan membahas judul pertama kita yaitu teething syndrome. Apa sih teething syndrome itu? Teething syndrome merupakan suatu proses yang dilalui oleh bayi saat gigi akan menembus gusi, yaitu saat proses tumbuh gigi terjadi. Tumbuh gigi ini dapat menyebabkan rasa sakit, rasa tidak nyaman, dan rewel pada bayi. Namun, hal ini merupakan suatu proses wajar yang terjadi pada bayi pada saat gigi akan menembus gusi. Dan setelah melewati fase ini, bayi akan memiliki gigi. Di mana dan kapan gigi anak itu akan tumbuh? Yang pertama, tumbuh gigi pertama biasanya pada usia 6 bulan, yaitu pada 2 gigi seri yang bawah. Lalu berikutnya, pada usia 6-10 bulan, itu 2 gigi seri atas akan tumbuh. Lalu pada usia 10-12 bulan, mulai tumbuh gigi seri kedua atas. Dan biasanya pada gigi molar atau kita sebut dengan gigi geraham anak, biasanya muncul di usia 10-16 bulan. Dan semua gigi bayi atau gigi anak akan lengkap di usia sekitar 2-2,5 tahun. Perlu diperhatikan, usia range tumbuh gigi anak itu sangat bervariasi sekali. Jadi dari tadi gambar yang sudah dijelaskan, bisa plus atau minus sebanyak 6 bulan sampai 1 tahun dari waktu chart tumbuhnya. Dan parents boleh menghubungi dokter gigi anak apabila setelah lebih dari 1 tahun tidak ada tanda-tanda gigi akan muncul atau akan tumbuh. Untuk gejala tumbuh gigi apa saja sih? Yang pertama, gejala awalnya pada bayi adalah air liur menjadi lebih banyak. Jadi kadang kita lihat, oh anaknya kok sering ngecas ya, liurnya keluar terus nih. Itu bisa jadi salah satu tanda gigi akan tumbuh. Lalu gusi kita bisa lihat itu agak sedikit menjendol dan berwarna kemerahan. Pada beberapa anak biasanya akan terasa kurang nyaman atau sakit sehingga bayi akan menjadi rewel biasanya. Dan makan pun biasanya akan menjadi lebih sulit. Untuk gejala tumbuh gigi pada bayi, biasanya bayi itu akan menjadi lebih moody. Biasanya mudah untuk diajak bercanda atau tertawa, kok sekarang menjadi lebih diam. Lalu biasanya kehilangan nafsu makan. Biasanya nih parents lumayan stres ya kalau anaknya lagi tumbuh gigi, tapi jadi nggak mau makan nih. Lalu berikutnya bayi yang biasanya udah bisa tidurnya through the night, tapi tiba-tiba kok jadi suka kebangun-kebangun. Lalu bisa juga jadi suka gigit-gigit, mulai dari gigit-gigit benda di sekitar, gigit-gigit jari, ataupun gigit-gigit kita. Lalu bayi juga mungkin mengalami sedikit peningkatan suhu. Seperti yang kita ketahui, suhu normal berkisar dari 36,5 sampai 37. Biasanya kalau tumbuh gigi, beberapa bayi suhu akan naik menjadi 37,5, 37,6. Perlu diperhatikan kalau sudah lebih dari 38, apalagi mencapai 39 atau 40, biasanya ini tidak hanya disebabkan oleh tumbuh gigi saja. Mungkin iya karena tumbuh gigi, tetapi disertai oleh infeksi virus atau infeksi bakteri. Maka dari itu, kalau anak memiliki demam yang tinggi, lalu ada muntah, diare, dan ada ruam di seluruh tubuhnya, harap menghubungi dokter anak terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih untuk mengatasi teething syndrome-nya tersebut. Yang pertama, kita bisa berikan makanan yang dingin, makanan atau minuman yang dingin. Jadi kalau misalkan anaknya lagi nggak mau makan nih, boleh diberikan buah potong yang dingin. Atau kita bisa bikin popsicles dari misalkan buah naga, kita hancurkan lalu kita masukkan di cetakan es, lalu jadi cetakan jadi seperti es krim ya. Itu boleh diberikan ke anak. Itu cukup membantu karena rasa dingin itu memberikan efek baal terhadap gusi anak sehingga anak akan menjadi lebih nyaman dalam beberapa waktu. Contohnya seperti makanan nih, ada beberapa kasus pasien saya makanannya ini mau didinginin dulu. Jadi biasanya kalau makan nasi ini hangat-hangat, ternyata kita taruh ke dalam kulkas, ternyata bayinya mau makan. Ya sudah, saya bilang nggak apa-apa. Karena memang itu hanya fase sesaat agar gigi dia menjadi, gusi dan giginya dia menjadi nyaman.
Setelah itu perlu diperhatikan juga nih yang penting parents. Kalau saat fase teething, itu kan bayi suka gigit-gigit atau suka mengambil barang di sekitar dan dimasukkan ke dalam mulut. Nah, ini yang seringkali menjadikan bayi tersebut punya infeksi bakteri. Jadi karena kotor, main langsung dimasukkan ke mulut, jadinya teething plus infeksi bakteri yang menyebabkan demam itu menjadi tinggi sekali. Jadi perlu dijaga untuk kebersihannya. Kira-kira sekian tips dari saya tentang teething syndrome. Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan komen di bawah. Sampai bertemu di judul selanjutnya. Bye-bye.